Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini tuh sesuai judul dan thumbnail yang kalian lihat di atas, hari ini tuh kita akan masuk lagi untuk membahas terkait dengan buku The Power of Personality karya Tara Damaya. Dan di sini kita itu udah masuk ke bab kedua unit 1. Jadi bab kedua unit 1 ini kita akan membahas terkait dengan bangunlah kepribadian yang menginspirasi. Sesuai dengan kalimat yang dicetuskan oleh Oscar Wilde, keindahan yang menarik perhatianmu, kepribadian yang menangkap hatimu. Dan kita itu tidak perlu meniru kepribadian orang-orang hebat di luar sana atau tokoh-tokoh berpengaruh secara identik untuk mengikuti jejak mereka, karena kita, setiap individu, setiap personal, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adalah wajar untuk kita mengagumi tokoh-tokoh besar di luar sana, tokoh-tokoh inspiratif di luar sana yang umumnya memiliki kepribadian yang bagus, memiliki kepribadian positif yang bisa dijadikan teladan. Namun untuk benar-benar memahami orang lain, kita perlu terlebih dahulu memahami diri kita sendiri. Setelah kita mengenali diri kita sendiri, menerima kekurangan kita dan mengembangkan kelebihan yang kita miliki, dan dari sanalah kita sudah dapat mengembangkan kepribadian kita, kepribadian positif kita yang bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita sebagaimana tokoh besar dunia melakukannya. Dan di sini aku akan menjabarkan 3 poin penting bagaimana cara kita menjadi orang yang menginspirasi. Yang pertama adalah lakukan perubahan mulai dari hal-hal kecil. Kenapa aku bilang gitu? Jadi ketika kita itu mulai merubah habit kita nih dari yang hal kecil dulu nih. Jangan kebalik, kita merubah habit kita itu dari hal yang besar dulu. Salah, seharusnya itu kita merubah habit kita itu mulai dari hal sekecil apapun. Misalnya nih, mulai dari kita konsisten bangun pagi, kemudian olahraga pagi, kemudian denger podcast, terus baca buku 15 halaman per hari, kemudian kita itu sering melakukan olahraga, dan kita itu sering melakukan meditasi dan juga afirmasi positif terhadap diri kita, dan juga belajar skill baru setiap hari, belajar bahasa. Nah, itu adalah hal-hal kecil atau habit-habit kecil yang bisa kalian mulai untuk diubah. Jika habit kecil kita saja sudah bisa kita rubah, sudah konsisten untuk kita rubah setiap hari, maka peluang besar yang ingin kalian capai itu akan terbuka dengan lebar. Misalkan kalian ingin melanjutkan S2 ke luar negeri, otomatis aku harus mengubah habitku yang setiap harinya misalkan aku bangun siang. Sekarang aku harus ubah nih habitku agar bisa bangun pagi untuk belajar bahasa, untuk mencari beasiswa, atau untuk mencari kursus-kursus, atau untuk mencari hal apapun yang berkaitan dengan beasiswa ke luar negeri. Nah, begitu. Kalau misalkan kita memiliki cita-cita yang tinggi tapi habit kita itu malas-malasan setiap hari, ya kita nggak bakal bisa mencapai itu. Tapi mulailah untuk mengubah kebiasaan kecil kita untuk mencapai hal luar biasa di depannya, hal yang kita impikan, hal yang kita kejar untuk kita raih begitu. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan pilihan tindakan dan pandangan. Kemungkinan orang lain tuh nggak mungkin mengidolakan orang-orang yang memang mendatangkan habit buruk ke diri mereka, nggak ada perkembangan di diri mereka, alias hanya mendatangkan dampak negatif terhadap diri mereka. Tidak ada yang akan terinspirasi oleh seseorang yang selalu menggerutu dan negatif. Untuk menjadi sumber inspirasi, kita perlu menunjukkan pilihan hidup yang baik dengan tetap melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia nih. Misalkan kegiatan-kegiatan yang aku suka, bahagia ketika aku bertemu dengan banyak orang, terus kemudian diskusi bareng dengan mereka. Nah, lakukan itu. Intinya apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan selagi itu tidak merugikan dirimu sendiri dan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kamu. Meskipun menjadi inspirasi merupakan tujuan yang mulia, kita tidak perlu mengharapkan kesempurnaan dari diri sendiri ataupun orang lain. Cukup mengenali kebenaran sebagai kebenaran dan kesalahan sebagai kesalahan. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang yang menginspirasi, kita tidak harus menutup mata terhadap kesalahan kita. Kalau misalkan memang kita salah, ya udah kita akuin salah. Jangan menutup di balik aku ini seorang yang menginspirasi, jadi aku mungkin tidak pernah salah gitu ya. Jangan seperti itu. Karena setiap orang yang menginspirasi juga mereka mempunyai kekurangan dan mereka mengakui kekurangan mereka. Jangan sampai kita mau menjadi orang yang menginspirasi tapi kita sendiri yang tidak mau mengakui kesalahan kita gitu, kesalahan yang kita lakukan gitu, dan kekurangan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah mengubah sikap negatif menjadi positif. Nah, siapa nih yang sering overthinking, siapa yang sering nggak percaya diri terhadap masa depannya, terhadap impiannya, terhadap goalsnya, atau siapa yang sering menggerutu ketika sesuatu hal yang buruk terjadi kepadanya. Contohnya nih, kalian ingin menuju ke PTN impian kalian. Kalian udah belajar sangat-sangat keras belajar, dan ketika hari pengumuman itu sudah tiba, kalian ketika melihat hasil tesnya,
kalian tidak lolos atau kalian gagal dan kalian merasa kecewa kan, kalian akan merasa sakit hati karena kalian sudah percaya diri kalian bisa lolos di PTN impian tersebut karena kalian sudah belajar keras dan belajar mengikuti les dan segala macamnya. Lihat dari pandangan positifnya. Yang pertama, kalian itu bisa meluangkan waktu kalian lebih banyak untuk diri kalian. Terus kemudian yang kedua, kalian bisa lebih belajar lagi untuk mendapatkan PTN impian kalian. Atau yang ketiga, Tuhan itu sudah menyiapkan rencana yang bagus untuk kedepannya. Mungkin kalian belajar untuk mendapatkan PTN di dalam negeri, tapi rezeki kalian itu ada di PTN di luar negeri. Jadi itu adalah hal-hal negatif yang harus diubah menjadi pemikiran yang positif. Jadi aku menerapkan hal-hal tersebut. Misalkan aku nggak bisa mendapatkan goals aku nih, aku akan berpikir positif. Oh, berarti mungkin ini bukan yang terbaik buat aku. Jadi aku harus lebih mencari peluang yang lainnya atau plan yang kedua. Jadi aku nggak stuck di dalam plan aku yang nggak bisa terrealisasikan itu. Misalkan plan aku itu nggak bisa terrealisasi, tapi aku punya plan B atau aku punya plan kedua. Jadi aku bisa move dan mencoba meraih plan yang kedua ini gitu. Pasti di setiap kejadian, di setiap kegagalan pasti ada pembelajaran di balik itu. Jadi sekarang itu teman-teman itu harus berpikir pikiran yang positif karena nanti akan diganti oleh hal yang lebih besar lagi yang kalian tidak tahu itu. Oke guys, jadi segini dulu video dari aku untuk bab kedua unit 1. Untuk video-video selanjutnya kalian bisa komen di kolom komentar, dan untuk pembelian bukunya ini aku taruh di description box. And see you on my next video. Bye bye.